Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Guntur Romli, jubir PDIP, dilibas habis oleh politikus Partai Gerindra. Karena Guntur Romli ini membela Ahok soal mega korupsi di Pertamina. Guntur Romli yang sok tahu ini ya langsung diskakmat oleh politikus Partai Gerindra. Nah, seperti apa video lengkapnya? Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Saya itu memang agak tergelitik sampai saya buat video ya tentang masalah itu. Kok tiba-tiba Ahok muncul di belakangan. Jadi saya ya, ini disclaimer, saya tidak dalam posisi untuk menyalahkan atau membenarkan ya kan kinerja Ahok di Pertamina. Ketika kasus Patraniaga ini muncul, kemudian tidak lama setelah itu Pak Ahok membuat podcast. Menyatakan saya akan tangkap semuanya segala macam. Loh, yang nangkap ini Kejaksaan Agung. Kan jadi pertanyaan, loh, habis itu nalar orang berpikir ditarik ke belakang. Loh, kan dia komisarisnya. Kalau Pak Ahok nggak bicara dengan gaya dia tahu sendiri kan, mukanya sampai merah segala macam, saya tangkap segala macam, ini nggak akan ada masalah kayak gini. Karena semua itu sudah berjalan. Jadi begini, yang saya maksudkan, kalau yang Pak Ahok bilang dia mau tangkap semua segala macam, dia siapa? Dia bukan aparat penegak hukum. Kalau yang mau diberikan apresiasi terhadap penindakan yang dilakukan oleh terkait dengan masalah ini, itu satu adalah pemerintahan Pak Prabowo. Karena kita sama-sama tahu ya, masalah-masalah gini, mafia-mafia ini udah puluhan tahun, Bung Aiman. Baru di pemerintahan Pak Prabowo itu bisa dibuka semuanya. Yang kedua, yang patut diapresiasi itu adalah Dirut yang baru. Ya, Dirut yang baru itu ya, dengan secara ofisial menyatakan saya ya kan, secara korporasi memohon maaf terhadap kinerja yang selama ini terjadi. Beliau baru 4 bulan menjabat. Anda bandingkan seorang yang tidak terlibat, tidak ada di fase pada saat terjadinya mega korupsi itu, mengambil take over, mengambil tanggung jawab untuk menyatakan bahwa Pertamina meminta maaf. Saya atas nama Pertamina minta maaf. Bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Ahok. Jadi bisa dikatakan gini loh, saya bilang Pak Ahok ini pahlawan kesiangan. Ahok pahlawan kesiangan. Gitu loh. Semua udah ditangkap. Bahkan mungkin akan berlanjut kepada tersangka lain. Tiba-tiba dia nongol. Habis itu saya mau tangkap semuanya, saya akan buka semuanya. Nah, yang jadi masalah itu yang janggal Anda mau katakan. Nah, yang berikutnya, saya udah tonton tuh. Nah, itu yang janggal Anda mau katakan. Itu yang janggal. Saya sudah tonton semua podcastnya. Itu udah ditanyakan. Anda tahu nggak, ya kan, tentang masalah Patraniaga ini, ya kan, kasus Patraniaga ini nggak dijawab sama dia. Kan cuman itu doang. Ini dia ngomongnya prestasi ya, seperti yang dikatakan oleh Bung Guntur tadi. Dia cuma ngomongin saya sudah gini, saya udah ngoceh, sudah ribut, silakan rekaman segala macam. Yang ditanyakan cuma simple. Anda tahu atau tidak bahwa ada kasus Patraniaga? Kan cuman itu. Cuman itu pertanyaannya, nggak dijawab. Nah, yang menjadi dua faktor. Dia tahu atau tidak? Itu dulu. Kalau dia tidak tahu, artinya dia tidak menjalankan fungsi pengawasannya. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tahu tapi dia tutup mata, ya kan, dia tutup mata, ini yang menjadi masalah. Artinya bisa dikatakan dia membiarkan suatu tindak pidana terjadi, ya kan? Bahkan bisa dikatakan ini ada obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan, karena fungsi dia adalah mengawasi. Bahkan dia bisa memberikan masukan kepada direksi, bahkan bisa memberikan masukan ke Kementerian BUMN, bahkan presiden itu adalah teman dia loh.
Ya kan, Pak, nggak ada yang nggak benar di sini. Konteksnya di situ. Nah, ini dilebarkan kemana-mana. Konteksnya ini Patra Niaga, ditanyakan ke Ahok, lu tahu apa enggak? Kalau tahu artinya obstruction of justice, Anda mengatakan itu. Ya, kurang lebih kalau seperti tidak itu. tahu, lalai dalam pengawasan. Ya, seperti itu. Silakan jawab. Ini kasus korupsi di Patra Niaga bukan kasusnya Ahok. Itu pertama kita Ya benar. Anda bicara saya ngomong ya. Saya ngomong Anda diam gitu. Jadi ini bukan kasus korupsinya Ahok, tapi kasus korupsinya Patra Niaga. Kita perlu dudukkan di sini. Tapi memang sejak awal ketika ada pengumuman, ada tersangka dan ditangkap dengan kasus Patra Niaga ya. Kemudian wartawan juga mengkonfirmasi di media rame, kemudian dikonfirmasi kepada Ahok. Jadi ini mungkin karena permainan framing yang ada di medsos ataupun media, Ahok seolah-olah dia mendapatkan. Tapi runutannya benar nggak tadi? Kalau karena Ahok dulu yang menyampaikan. Enggak benar. Kalau Anda baca media, kalau Ahok Anda itu baca reaktif. tanggal 27 Februari ya, ketika ada urutannya gimana? Ya, menurut Anda? Ya itu ada pengumuman ya soal yang Patra Niaga. Kemudian di situ kemudian diarahkan kepada Pak Ahok. Pak Ahok mengatakan saya siap dipanggil untuk menjelaskan. Yang ingin Pak Ahok lakukan adalah dia membongkar kasus ini. Emang cuma mereka-mereka saja yang sekarang. Enggak, masalahnya di kasus Patra Niaga, kasus Patra Niaga dia tahu apa enggak, itu aja pertanyaannya. Ya. Enggak usah dulu yang ke yang lain-lain. Ya, langsung tanya. Itu aja pertanyaannya. Enggak usah dulu yang ke yang lain-lain. Ya, langsung tanyakan ke Ahoknya, jangan tanyakan ke. Iya, makanya kita tanyakan. Ya. Dudukin Kalau- Ahok di sini. Karena Ahok nggak ada di sini, maka kita dengarkan yang ini. Iya. Jadi Dia juga nggak tahu ditanyakan. apa-apa. Enggak, saya hanya Jawab. mengutip. Anda kan nggak lengkap. Ketika Anda bicara soal menanyakan podcast, pada ya. sesuatu yang jelas nggak bisa dijawab gitu loh. Enggak, podcastnya Ahok juga mengatakan dia sudah memberikan teguran-teguran kepada Direktur Utama Patra Niaga. Tidak ada. Ada di situ. Tidak dia ada. bilang mau soal Tidak pemecatan dan sebagainya Tidak ada. Anda Saya baca sudah lagi. catat, saya sudah catat semuanya. Anda tonton lagi di situ ada soal Tidak kalau ada. saya jadi utama saya pecat. Dia kalian. ngalor ngidul ke masalah-masalah yang kan, lain. Berarti Anda nggak nonton. Dia kalau ngalor Anda yang ngidul nonton di sini masalah-masalah ada lain. kata-kata Pak Ahok di situ ada. Saya sudah Kemudian siap. yang paling penting adalah Saya yang Pak Ahok datang ke katakan acara adalah, ini, saya sudah kenapa? siap dengan semua Karena itu. ini inilah kasus besar. Ini permainan, tidak hanya yang ada Patra Niaga. Karena itu apa? Ahok siap untuk memberikan keterangan apa saja yang menjadi masukan-masukan dia kepada kementerian, termasuk juga kepada direksi, termasuk dia menyinggung soal harga minyak yang tidak pernah dimasukkan kepada e-katalog. Ini termasuk yang dikeluhkan oleh Pak Ahok, sehingga disitulah terjadi yang namanya permainan harga, tidak ada yang namanya transparansi. Nah, kita sekarang kalau bicara soal penegakan hukum, ya panggil semua dong. Jangan tiba-tiba semua diarahkan kepada Pak Ahok. Meskipun Pak Ahok sudah siap memberikan keterangan apapun yang mau dia tanyakan, dia siap untuk melakukan Bung Aiman, keterangan itu. bisa nggak tadi saya counter apa yang dikatakan oleh dia dan katakan Pak Ahok. Pak Ahok bilang kekuasaannya terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu menjadi anomali, ya kan? Ketika beliau menyatakan saya sudah buat masalah e-katalog. Ya kan, saya sudah usulkan, saya itu adalah warisan, adalah legacy saya. Itu tugas direksi, bukan tugas komisaris. Artinya, kalau kita konteksnya bicara masalah Patra Niaga, dia bisa intervensi ke masalah itu, tapi enggak juga. Dia itu berulang kali, 3 kali kalau saya catat, 3 kali ditanyakan tentang masalah itu, dia nggak bisa jawab. Dia cuma jawab, saya ini komisaris, ya kan? Coba kasih saya direktur. Ya kan, saya akan pecat semua segala macam. Ternyata di 2024 dilihat lagi, dia tuh ditawarin jadi dirut. Pengakuannya. Tawarin jadi dirut. Kemudian dia menolak oleh Pak Jokowi. Oke. Dia ngomong, ini Pak Jokowi ya, menawari dia dari, artinya dia itu diberikan tugas oleh Pak Jokowi. 2023, akhir 2023. Iya, dia diberikan tugas oleh Pak Jokowi Dan dia menolak. Dia menolak. Karena waktu itu memang mau keluar dari Pertamina. Bukan, karena dia mau main golf. Karena setelah itu dia mau santai-santai, Ngoles, ya. dia Setelah main itu dia itu golf. kan mengundurkan diri dari Pertamina. Udah, di Najwa Shihab itu udah ada. 2023 buat apa jadi dirut? Dia mau Ketika santai-santai konflik mau main politik luar golf. biasa, Iya. gitu loh. Gitu loh. Ketika santai-santai mau main golf itu artinya kan ada kelalaian di situ. Kan Jadi, gitu kan? ini, Fungsi pengawasannya. bagaimana framing korupsi Patra Niaga diarahkan ke kasus Ahok sama dia? Loh, gitu kan? nggak ada. Kita Ini Patra Niaga loh. ngomongin Patra Niaga kan? Ini Iya. unggul dari Liga Korupsi Indonesia. Tiba-tiba semuanya diarahkan kepada kasus Ahok yang sudah itu melakukan Anda lihat. kerja kepada Pertamina itu kan. Buktinya ini. Bung Aiman. Anda bicara kasus korupsinya gimana? Anda bicara kasus korupsinya.
Mas Guntur ya, saya tidak meniadakan kinerja Ahok tentang masalah yang lain-lain. Korupsinya Pak Traniaga Anda ngomong kok. Dari tadi Anda kasih kesempatan. Kasus Pak Traniaga kenapa memangnya? Loh, ya bicara dong. Ini kan temanya kan memang kasus korupsi Pak Traniaga. Kan yang jadi masalah ini kan omongannya Ahok. Seolah-olah dia pahlawan kesiangan. Loh, siapa yang bilang pahlawan kesiangan, Bung? Loh, saya yang ngomong dia pahlawan kesiangan. Yang pahlawannya itu aparat penegak hukum. Ini adalah usaha untuk membongkar Pak Traniaga. Ketika ada orang berusaha membongkar, kok Anda dia nggak ngomong masalah itu, dia ngomongin masalah yang lain. Ya kan, dia membongkar-bongkar masalah lain. Oke, baik. Nanti kita akan panggilkan, tapi Nah, itu dia video kita kali ini ya. Silahkan ketik komentarkan di kolom komentar terkait video yang sudah kita putarkan tadi. Nah, itu dia video kita kali ini ya. Silahkan ketik komentarkan di kolom komentar apa pandangan kalian terkait video kita kali ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Warceka. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selalu. Bye-bye.